Bahkan, Dullah dan neneknya sempat tidak makan selama 2 hari berturut-turut. Semakin hari, keadaan Rara semakin parah. Timbul nanah di area lukanya. Ternyata, jasad Dullah hidup kembali dan semua lukanya menghilang dengan misterius. Halo semuanya, Pocong. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok hantu yang terbungkus kain putih ini. Pocong sendiri merupakan salah satu sosok hantu Indonesia yang sangat populer. Banyak banget film-film horor yang mengangkat kisah tentang hantu pocong ini. Salah satu yang sangat memorable adalah sinetron Pocong Mumun. Di lain sisi, pocong diceritakan merupakan hantu yang sangat menakutkan. Banyak cerita-cerita dan video penampakan dari hantu yang mengenakan kain putih ini. Bahkan, hantu yang paling aku takuti adalah hantu pocong. Menurut beberapa sumber, hantu pocong berasal dari seseorang yang sudah meninggal dan ketika dikubur tali pocongnya lupa tidak dilepas. Jadi, dipercaya orang tersebut keluar dari kuburnya untuk meminta tolong agar tali pocongnya dilepas. Tapi ternyata ada sebuah cerita dengan versi lain tentang asal-usul pocong ini dan dipercaya merupakan asal-usul dari terciptanya hantu pocong untuk pertama kalinya di Indonesia. Mari kita bahas semuanya dalam misteri di sekitar kita. Cerita ini berawal dari seorang anak laki-laki yang bernama Dullah. Dia merupakan seorang anak yatim piatu. Ayah Dullah selama hidup bekerja sebagai tukang panjat pohon dan meninggal ketika Dullah masih berusia 4 tahun karena jatuh dari pohon. Sedangkan ibu Dullah meninggal karena penyakit jantung saat dia masih berusia 12 tahun. Setelah itu, Dullah hanya tinggal berdua dengan neneknya. Nenek Dullah bekerja sebagai penganyam bakul dan seringkali hasil dari neneknya bekerja tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, Dullah dan neneknya sempat tidak makan selama 2 hari berturut-turut karena bakul-bakul dagangannya tidak ada yang membeli sama sekali. Dullah dan neneknya pun hanya bisa meminum air putih dengan harapan bisa menghilangkan rasa lapar mereka. Tapi, walaupun mereka sudah banyak meminum air putih, tetap tidak bisa menghilangkan rasa lapar mereka. Yang ada, perut mereka hanya merasakan kembung karena kebanyakan minum air. Hingga suatu hari, Dullah dan neneknya merasa sudah sangat kelaparan karena masih belum makan untuk beberapa hari. Dullah yang kebingungan akhirnya meminta izin kepada neneknya untuk pergi keluar kampung dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan. Nenek Dullah pun mengizinkan cucunya itu. Tapi sebelum Dullah berangkat, neneknya memberikan sebuah keris kecil sebagai bekal. Neneknya pun berkata, "Simpan keris ini baik-baik ya nak, untuk keberuntungan." Keris kecil tersebut sangatlah kecil hingga bisa dimasukkan ke dalam satu Dullah. Dullah pun menerima dan menyimpan keris tersebut. Setelah itu, Dullah yang pada saat itu sebenarnya dalam keadaan lapar, pergi dari rumah dan meninggalkan neneknya. Tidak ada bekal apapun yang dibawanya, bahkan dia juga tidak memakai alas kaki. Pada saat itu sebenarnya Dullah tidak tahu harus pergi kemana. Dia hanya mengikuti kata hatinya dan berjalan ke arah barat meninggalkan kampungnya. Hingga akhirnya di pertengahan jalan Dullah pun ambruk karena sudah tidak punya tenaga lagi untuk berjalan. Dia merasa sangat kelaparan hingga tubuhnya tidak bisa digerakkan sedikit pun. Bahkan Dullah merasa kalau dia bakalan meninggal saat itu juga, karena memang sudah merasa tidak kuat lagi. Dullah terkapar di tengah jalan setapak yang sangat jarang sekali dilewati oleh orang. Jalan tersebut adalah jalan menuju ke kampung Bojong Pinang. Padahal sebenarnya tinggal beberapa kilometer lagi dia sampai di kampung tersebut. Tapi apalah daya, Dullah malah ambruk sebelum dia sampai di kampung itu. Dullah terkapar di sana selama 3 hari 2 malam. Dan anehnya, ternyata Dullah masih hidup walaupun dalam keadaan seperti itu. Sampai akhirnya pada waktu menjelang malam lewatlah sebuah delman di jalan itu. Melihat ada orang yang terkapar, delman itu pun langsung berhenti. Lalu turunlah seorang wanita yang sangat cantik dari delman tersebut. Wanita itu pun sangat kaget karena melihat ada anak kecil yang terkapar di tengah jalan yang sangat sepi. "Kamu kenal sama anak itu, Pak?" tanya wanita itu kepada Pak Kusir. "Tidak, Nyonya, saya tidak kenal dengan anak ini. Mungkin dia berasal dari kampung sebelah," jawab Pak Kusir tersebut. Wanita tersebut bernama Inggit. Dia merupakan istri dari orang terkaya di kampung Bojong Pinang. Dia mau menjenguk saudaranya yang baru saja melahirkan di kampung sebelah. Karena kasihan, Inggit pun memperhatikan anak itu dan ternyata anak itu masih hidup. Kedua matanya berkedip-kedip, tapi karena tidak ada tenaga sama sekali, Dullah tetap tidak bisa mengucapkan kata-kata sedikit pun. "Kamu berasal dari mana, Nak?"
Tanya Inggit sambil berjongkok menatap Duloh. Duloh yang sudah tidak bisa berkata-kata hanya bisa menjawab pertanyaan tersebut menggunakan isyarat. Perlahan-lahan, dia menunjuk ke arah timur, ke kampung tempat dia dan neneknya tinggal. Inggit pun meminta Pak Kusir untuk mengangkat dia ke atas delman, dan akhirnya Duloh dibawa oleh Inggit. Sepanjang perjalanan, Duloh diberi makan nasi ketan oleh Inggit, dan dengan sangat lahap, Duloh menyantap nasi ketan tersebut. Setelah tenaganya mulai pulih dan bisa berbicara, perlahan dia bilang ke Inggit untuk memberi makanan ke neneknya juga. Singkat cerita, setelah menjenguk saudaranya, Inggit dan Duloh langsung pergi menuju ke rumah neneknya dengan membawa makanan yang diambil Inggit dari rumah saudaranya tersebut untuk menolong nenek Duloh. Tapi sayangnya, setelah Inggit dan Duloh sudah sampai di rumah tersebut, nenek itu sudah meninggal karena kelaparan. Karena di kampung tempat Duloh tinggal sedang musim paceklik. Karena kasihan kepada Duloh, setelah pemakaman neneknya selesai, Inggit pun membawa Duloh ke rumahnya. Dia menawarkan pekerjaan kepada Duloh sebagai pengembala kerbau, karena kebetulan kerbau milik Inggit sangatlah banyak dan dia butuh tambahan pekerja. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah Inggit, Duloh bercerita kalau orang tuanya meninggal saat dia masih kecil. Hingga akhirnya, dia hanya tinggal berdua bersama neneknya, dan kehidupan mereka sangatlah susah karena neneknya hanya bekerja sebagai penganyam bakul. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Inggit. Duloh sangat terkesima melihat rumah Inggit yang sangat besar dan luas. Di belakang rumah itu ada kandang kambing dan kerbau peliharaan keluarga Inggit. Tidak lama kemudian, keluarlah seorang laki-laki yang berkumis dan mengenakan jas berwarna hitam. Lelaki itu tidak lain merupakan suami dari Inggit, Raden Jaya Kusuma, yang biasa dipanggil Raden Jaya oleh orang-orang sekitar. Dia merupakan orang terkaya di kampung Bojong Pinang. Raden Jaya pun mempersilahkan Duloh untuk masuk ke dalam rumahnya. Dia disuguhi buah-buahan dan makanan yang enak. Inggit dan Raden Jaya memperlakukan Duloh dengan sangat baik. Singkat cerita, mereka pun memperkenalkan Duloh kepada Ki Sarkam, salah satu pengembala kerbau milik Raden Jaya. Ki Sarkam memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Bahkan ketika Duloh melihat Ki Sarkam untuk pertama kalinya, dia langsung bergidik ngeri. Duloh, ini adalah Ki Sarkam. Dia yang akan membimbing kamu bagaimana caranya mengembala kerbau di sini, ucap Raden Jaya. Pada saat itu juga, kemudian muncullah seorang gadis kecil cantik yang merupakan anak satu-satunya Raden Jaya dan Inggit. Anak tersebut bernama Rara. Ki Sarkam pun membawa Duloh menuju ke kandang kerbau. Dia menyuruh Duloh untuk mengeluarkan induk kerbau sendirian. Walaupun merasa takut karena belum pernah mengeluarkan induk kerbau, Duloh tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Ki Sarkam. Duloh mengembala induk kerbau tersebut sendirian, sedangkan Ki Sarkam menjaga kerbau lain yang sedang makan rumput. Tapi ternyata Ki Sarkam bukanlah orang yang baik. Dia sangat suka membuli pekerja-pekerja lain seperti Duloh. Bahkan setiap pembantu Inggit mengantarkan makanan kepada Duloh dan Ki Sarkam. Setelah pembantu tersebut pergi dan Duloh mau mengambil makanannya, tangan Duloh ditepis. Lalu makanan Duloh diambil dan lauknya dibuang oleh Ki Sarkam. Jadi Duloh hanya boleh memakan nasi saja. Bukan hanya itu, Duloh juga sering dipukuli menggunakan batang kayu oleh Ki Sarkam. Padahal Duloh hanya melakukan kesalahan kecil saja. Badan Duloh pun dipenuhi luka-luka lebam akibat pukulan dari kayu tersebut. Setiap malam Duloh selalu meringis kesakitan ketika dia mau tidur. Semakin hari, badan Duloh semakin kurus. Dia hanya memiliki sedikit waktu untuk beristirahat. Sedangkan Ki Sarkam, setiap hari dia hanya tiduran di saungnya dan memakan singkong bakar. Duloh sebenarnya sudah tidak kuat lagi dengan kelakuan Ki Sarkam, tapi dia berpikir kalau dia berhenti kerja di sana, dia akan kembali kelaparan. Singkat cerita, Duloh pun tumbuh dewasa. Saat usianya menginjak 23 tahun, dia masih bekerja untuk Raden Jaya, tapi dengan tugas yang berbeda. Duloh diberi tugas untuk menggarap 5 petak sawah milik Raden Jaya. Dia menggarap sawah tersebut sendirian. Mulai dari memanen, mencangkul, menanam, membajak sawah, itu dikerjakan sendiri oleh Duloh. Hingga suatu hari, Duloh mendengar kalau Rara, putri Raden Jaya, digigit oleh ular tanah ketika Rara bermain di kebun. Mendengar hal itu, Duloh langsung pergi menjenguk Rara. Dan benar saja, ketika Duloh sampai di tempat Rara dalam keadaan terkapar di kasurnya sambil meringis kesakitan. Terlihat gigitan ular yang sudah berwarna biru di pergelangan kaki kanan Rara. Karena pada saat itu masih belum ada dokter, jadi Raden Jaya hanya mengobati Rara dengan obat tradisional dan dia juga memanggil seorang tabib untuk mengobati putrinya. Inggit pun hanya bisa menangis melihat putri satu-satunya terkapar lemah
dan takut kalau anaknya sampai meninggal. Karena ternyata banyak kejadian orang yang meninggal karena gigitan ular tanah di kampung tersebut. Dullah pun bingung karena ingin membantu tapi tidak punya apa-apa, sehingga Dullah hanya membantu sebisanya saja. Semakin hari keadaan Rara semakin parah, timbul nanah di area lukanya, dan Rara juga semakin lemas dan pucat. Hingga akhirnya Dullah teringat tentang keris yang diberikan neneknya dulu. Dullah pun berinisiatif menggunakan keris tersebut untuk mengobati Rara. Dullah pun meminta izin kepada Raden Jaya. "Raden, mohon izin, bolehkah saya mencoba untuk mengobati Rara?" tanya Dullah dengan sopan. "Memangnya kamu bisa mengobati orang sakit?" tanya Raden Jaya kepada Dullah. "Saya akan mencoba, Raden," jawab Dullah sambil menunduk. Setelah mendapatkan izin dari Raden Jaya, Dullah pun langsung mengeluarkan keris kecil itu lalu menempelkannya ke luka Rara. Ajaibnya, luka Rara langsung sembuh dan tidak meninggalkan bekas sama sekali. Semua orang yang ada di sana termasuk Raden Jaya dan Inggit merasa kaget dengan kejadian tersebut. "Kamu dapat keris itu dari mana, Nak?" tanya Inggit. Sambil menyeka air mata, Dullah bilang kalau keris itu merupakan pemberian dari neneknya dulu. Bahkan, Dullah juga tidak menyangka kalau keris tersebut sangatlah sakti. Karena melihat kesaktian dari keris itu, Raden Jaya bermaksud untuk membelinya dengan harga yang sangat mahal. Tapi dengan sopan, Dullah menolak penawaran Raden Jaya. Dia bilang kalau keris itu merupakan kenang-kenangan terakhir dari neneknya dan dia ingin menyimpannya saja. Dan Raden Jaya pun tidak memaksa untuk memiliki keris itu. Dan sikap Raden Jaya kepada Dullah semakin baik setelah kejadian tersebut. Tapi ternyata yang mengetahui kesaktian keris itu bukan hanya Raden Jaya saja. Ki Sarkam juga mengetahuinya. Hingga timbullah niatan jahat untuk memiliki keris Dullah tersebut. Akhirnya, pada tengah malam, Ki Sarkam mau mengambil keris Dullah. Dengan mengendap-endap, dia masuk ke saung Dullah. Tapi sebelum Ki Sarkam berhasil mengambil keris itu, Dullah terbangun dan langsung menendang Ki Sarkam sampai dia terpental keluar saung. Karena tidak terima, Ki Sarkam langsung mengeluarkan golok yang dia bawa dan langsung menebas leher Dullah. Seketika, Dullah pun langsung meninggal. Darah Dullah berceceran. Setelah itu, Ki Sarkam langsung mengambil keris kecil dari saku Dullah dan cepat-cepat mengubur jasad Dullah di belakang saung untuk menghilangkan jejak. Ki Sarkam juga membersihkan darah Dullah yang berceceran di saung itu. Pada waktu pagi, pembantu Raden Jaya melaporkan kalau Dullah tidak ada di saungnya saat dia mengantarkan makanan. Raden Jaya pun memanggil Ki Sarkam untuk bertanya kepadanya kemana Dullah. Ki Sarkam pun berpura-pura tidak tahu, hingga akhirnya Dullah tiba-tiba datang menghadap ke Raden Jaya. "Raden mencari saya?" tanya Dullah sopan. Pada waktu itu Dullah datang dengan keadaan yang bugar. Tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Ki Sarkam yang melihat kejadian itu pun bingung kenapa Dullah bisa bugar. Padahal dia sendiri yang membunuh Dullah pada malam itu. "Maaf Raden, tadi saya ke sungai untuk buang air besar," ucap Dullah ke Raden Jaya. Ki Sarkam yang kebingungan langsung memeriksa keris yang dicurinya tadi malam. Dan benar saja, keris tersebut sudah menghilang dan kembali ke tangan Dullah. Setelah itu, ketika Dullah kembali ke sawah untuk mencangkul, Ki Sarkam langsung mengecek tempat Dullah dikubur. Dan benar saja, ketika Ki Sarkam selesai mencangkul tempat Dullah dikubur, dia tidak menemukan mayat Dullah di tempat itu. Jadi, seakan-akan Dullah bangkit dari kematiannya dan seperti tidak terjadi apa-apa. Malam hari berikutnya, Ki Sarkam kembali melancarkan aksinya lagi. Dia kembali mengendap-endap masuk ke dalam saung Dullah. Dan tanpa ancang-ancang, Ki Sarkam langsung menusuk dada kiri Dullah. Dullah sempat berteriak kesakitan, sampai akhirnya dia pun meninggal. Setelah memastikan kembali kalau Dullah sudah benar-benar meninggal, dia pun memikul jasad Dullah ke sungai lalu menghanyutkannya di sungai tersebut karena khawatir kalau Dullah akan hidup lagi. Dan keesokan harinya, ternyata Dullah masih bisa hidup lagi. Dia terlihat sedang mencangkul sawah seperti biasanya, dan seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ki Sarkam pun merasa jengkel, dan akhirnya dia bermaksud untuk melapor kepada Raden Jaya kalau Dullah mempunyai ilmu hitam. Ki Sarkam pun menuju ke rumah Raden Jaya dan melaporkan kalau Dullah melakukan persekutuan dengan setan, dan dia memiliki ilmu hitam yang bisa membawa sial pada warga kampung. Dullah pun dipanggil. Dia ditanyai oleh Raden Jaya soal ilmu hitam tersebut. Dullah yang kebingungan kenapa dia tiba-tiba dituduh punya ilmu hitam, dengan jujur menjawab kalau dia hanya seorang buruh cangkul dan dia tidak pernah punya ilmu semacam itu. Akhirnya, Raden Jaya bertanya kepada Sarkam, "Sarkam,
apakah kamu punya bukti kalau Duloh punya ilmu hitam? Sarkam pun menjawab, dia bisa sembuh dari luka dengan sangat cepat, Raden. Apalagi itu kalau bukan ilmu hitam namanya. Jawab Sarkam sambil menatap sinis ke arah Duloh. Kita lukai saja Duloh untuk membuktikannya, kata Ki Sarkam. Rara yang mendengar pembicaraan itu pun langsung menyela. Jangan ayah, jangan mau diadu domba seperti ini. Nanti kalau tidak terbukti, Duloh hanya akan terluka, kata Rara. Raden Jaya pun menyuruh Duloh untuk kembali ke sawah melanjutkan pekerjaannya. Sedangkan Ki Sarkam merasa kesal karena dia tidak bisa membuktikan apa-apa ke Raden Jaya. Dan juga keris yang dia curi dari Duloh sudah kembali ke tangan Duloh seperti biasa. Tidak hanya sekali, Ki Sarkam berusaha untuk membuktikan bahwa Duloh punya ilmu hitam. Dia sudah berkali-kali melakukannya, tapi semua tidak ada yang berhasil. Singkat cerita, ternyata Rara menyimpan perasaan cinta kepada Duloh. Tapi hal itu tidak mendapatkan restu dari Inggit dan Raden Jaya. Apa jadinya kalau putrinya nanti menikah dengan seorang buruh cangkul? Rara pun dinikahkan dengan seorang anak juragan kaya dari Lampung yang bernama Sangyang. Sangyang merupakan lelaki yang sangat tampan dan pastinya sangat cocok jika bersanding dengan Rara. Rara pun tidak bisa menolak dan hanya bisa mematuhi keinginan kedua orang tuanya tersebut. Sedangkan Duloh masih tetap menjadi buruh cangkul keluarga Raden Jaya. Pesta pernikahan pun digelar dengan sangat meriah. Tapi sebenarnya walaupun sudah menikah, Rara masih memiliki rasa kepada Duloh. Dia menunggu Duloh hadir di pesta pernikahan tersebut tanpa dia tahu kalau Duloh dilarang hadir oleh Raden Jaya ke pesta pernikahan itu. Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu. Tapi ternyata perasaan Rara semakin menjadi-jadi padahal dia sudah mempunyai suami yang sah. Begitupun Duloh. Perasaannya ke Rara juga semakin besar, tapi tidak ada yang bisa diperbuat olehnya. Dia hanya bisa melamun meratapi nasibnya di depan saung. Hingga suatu malam, ketika Rara sudah tidak bisa menahan rasa cintanya lagi dan ingin segera bertemu dengan Duloh. Pada waktu tengah malam, saat suaminya sudah tidur, dia mengendap-endap keluar dari kamarnya. Dengan berbekal sebuah obor, Rara pergi untuk menemui Duloh yang sedang melamun di saungnya. Akhirnya, mereka pun bertemu. Tapi karena sama-sama sudah dibutakan oleh cinta, akhirnya mereka melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Mereka berzina di saung tersebut. Dan ternyata, Ki Sarkam diam-diam mengintip apa yang sedang dilakukan oleh Rara dan Duloh. Ki Sarkam pun langsung pergi menuju ke rumah Raden Jaya untuk melaporkan apa yang dia lihat. Mendengar hal itu, Raden Jaya dan Sangyang marah bukan main. Mereka pun membangunkan warga kampung untuk mengepung Duloh. Warga pun langsung menuju ke saung Duloh untuk mengepungnya. Saat warga sampai di sana, Duloh dan Rara masih dalam keadaan telanjang bulat. Duloh langsung diseret keluar oleh warga dalam keadaan telanjang. Sedangkan Rara segera menyelimuti dirinya dengan kain putih yang ada di sana. Duloh pun dipukuli oleh semua warga yang ada di situ sampai dia sekarat. Lalu Ki Sarkam menghabisi Duloh dengan cara menghantamkan sebuah batu besar ke kepala Duloh. Melihat adanya kesempatan untuk membuktikan ucapannya yang dulu, Ki Sarkam langsung berkata ke Raden Jaya, "Raden, Duloh ini punya ilmu hitam, dia bisa hidup kembali," kata Ki Sarkam. Sambil mengerenyitkan dahi, Raden Jaya bertanya ke Ki Sarkam, "Hah? Maksud kamu gimana?" Sambil terheran-heran. Lalu Ki Sarkam pun berkata, "Kita lihat saja besok, dia pasti akan hidup lagi." Untuk mengetahui kebenaran dari perkataan Ki Sarkam, jasad Duloh pun tidak dikubur, melainkan hanya dibaringkan di depan rumah Raden Jaya. Melihat kejadian itu, Rara hanya bisa menangis terseduh-seduh. Singkat cerita, telah menjelang subuh, semua warga yang ada di sana digegerkan dengan apa yang mereka lihat. Ternyata, jasad Duloh hidup kembali dan semua lukanya menghilang dengan misterius. "Dia punya ilmu Pancasona," ucap Raden Jaya. Sebenarnya, Duloh memang mempunyai ilmu Pancasona, tapi dia tidak pernah mempelajari ilmu tersebut. Ilmu itu dia dapatkan secara alami melalui nenek moyangnya yang sudah hidup ratusan tahun yang lalu. Dan hanya Duloh lah yang bisa menjadi pewaris dari ilmu tersebut. Jadi sebenarnya, Duloh sudah berkali-kali meninggal. Bahkan pada saat dia kelaparan waktu kecil di Jalan Setapak itu, dia sudah pernah meninggal. Tapi karena adanya ilmu Pancasona itu, Duloh bisa hidup kembali. Selain itu, waktu disiksa oleh Ki Sarkam, waktu dia kecil, Duloh sebenarnya juga sudah meninggal, tapi dia hidup lagi karena ilmu warisan itu. Akhirnya, Raden Jaya mendatangi seorang dukun yang kebetulan mengerti tentang ilmu Pancasona. "Raden, bagaimana kalau kita buang saja Duloh ke lembah?" kata dukun itu. Kebetulan, di kampung itu ada sebuah lembah yang sangat curam dan dalam.
dan siapapun yang masuk ke lembah tersebut bisa dipastikan kalau dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Duloh pun diseret oleh para warga menuju ke lembah tersebut. Sebelum dibuang, Raden Jaya meminta warga untuk membungkus Duloh dengan sebuah kain putih, lalu mengikat tubuhnya agar dia tidak bisa berkutik setelah dia jatuh di dasar lembah nanti. Selain itu, dukun tersebut juga menancapkan sebuah keris sakti ke perut Duloh, dan dukun itu berkata kalau keris itu bisa membuat orang yang punya ilmu Pancasona tidak bisa berkutik selama keris tersebut masih tertancap di tubuhnya. Setelah sampai di bibir lembah, warga langsung melemparkan Duloh ke dalam lembah tersebut. Melihat Duloh yang dilemparkan ke lembah, entah apa yang dipikirkan Rara, dia juga ikut melompat ke dalam lembah itu. Mungkin dia ingin mati bersama orang yang dicintainya. Semua orang histeris memanggil Rara, tapi tidak ada yang bisa diperbuat. Rara sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Rara masuk ke dalam lembah itu dan tidak ada yang berani masuk untuk menolongnya karena lembah tersebut terkenal sangat dalam dan angker. Dia pun mati di lembah itu dan lembah itu pun akhirnya diberi nama Lembah Rara. Setelah kejadian itu, Duloh tidak pernah lagi terlihat di kampung Bojong Pinang. Dia terjebak di dalam lembah itu bersama jasad Rara. Bertahun-tahun kemudian, setelah semua warga kampung itu sudah berganti generasi, lembah Rara yang dulunya sangat dalam menjadi lebih dangkal karena tertimbun oleh tanah. Hingga suatu hari ada seseorang yang agak tua turun ke lembah mencari rumput untuk kambingnya. Pada awalnya tidak ada kejadian apapun, sampai akhirnya dia mendengar erangan dari seseorang. Dia pun kaget. Karena penasaran, dia mendatangi sumber suara itu yang terdengar dari dalam tanah. Dia pun langsung mengeruk tanah itu, dan pada saat itu dia melihat ada manusia yang terbungkus kain putih di dalam tanah tersebut. Dia juga melihat ada sebuah keris yang tertancap di tubuh manusia itu. Karena tidak tahu kalau itu adalah Duloh, dia langsung menarik keris yang tertancap itu. Karena dia mengira kalau Duloh adalah korban pembunuhan yang masih bisa bertahan hidup. Seketika setelah keris itu terlepas dari tubuhnya, Duloh langsung terbang ke langit sambil tertawa terbahak-bahak. Duloh sudah bukan manusia lagi. Tubuhnya sudah dipenuhi oleh energi gaib yang jahat, dan dia pun bergentayangan menghantui warga kampung dengan penuh dendam. Pada saat bergentayangan itu, Duloh masih mengenakan kain putih yang dulu. Dan sejak saat itulah hantu tersebut dikenal dengan sebutan pocong. Biasanya, warga kampung menelan beras yang sudah dibacai mantra agar terhindar dari gangguan pocong. Oke, itulah kisah asal-usul kemunculan pocong yang dipercaya merupakan hantu pocong yang pertama kali muncul di Indonesia. Tidak diketahui cerita itu terjadi pada tahun berapa, dan apakah cerita itu benar-benar terjadi atau hanya mitos belaka. Tidak ada yang tahu. Yang aku tahu, kalau semua hantu yang berwujud itu merupakan perwujudan dari jin. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada saran dan kritik, silahkan tulis juga di kolom komentar. Oh iya, mungkin ada yang mau berbagi cerita horor, silahkan kirim ceritanya ke email yang ada di description box. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Like kalau suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Udah di sini dan sampai jumpa.